Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok 7 yang digabung dengan mata kuliah manajemen proyek dan juga K3 akan menjelaskan bagaimana keilmuan K3 ini digunakan dalam proyek ataupun pengukuran batimeter itu sendiri. Ini jelaskan hasil identifikasi dan penilaian resiko pekerjaan yang disusun menggunakan matriks risiko likelihood dan severity. Analisis ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi hambatan selama pelaksanaan kegiatan serta menentukan tingkat prioritas penanganan risiko secara sistematis dan terukur. Nah, matriks risiko disusun berdasarkan dua parameter utama, yaitu likelihood dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko atau tingkat dampak yang ditimbulkan. Likelihood dibagi menjadi 5 tingkat, mulai dari sangat jarang ataupun rare, hingga hampir pasti terjadi almost certain. Sementara itu, severity juga dibagi menjadi 5 tingkat, mulai dari dampak tidak signifikan hingga nantinya pada dampak katastrofik. Hasil kombinasi kedua parameter tersebut menghasilkan peringkat resiko yaitu low, moderate, high, dan extreme yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan tingkat pengendalian. Nah, yang pertama, untuk resiko ini menjadi resiko dengan peringkat ataupun tingkat moderate. Beberapa resiko pada kategori moderate yang berarti memerlukan tindakan langsung agar tidak berkembang menjadi resiko yang lebih besar. Risiko tersebut antara lain keterlambatan atau kesalahan penyusunan RDP atau dan dokumen persiapan, lalu ada kegagalan fungsi alat saat pemeriksaan atau persiapan, lalu ada hambatan pada proses perizinan dan administrasi survei, kerusakan atau kehilangan infrastruktur base station di lokasi terpencil, keterlambatan penyusunan laporan akhir, kehilangan atau kerusakan data dan dokumen saat proses kompilasi atau transfer. Lalu resiko resiko ini umumnya menjadi kemungkinan sehingga kecil, sedang hingga kecil, namun tetap memerlukan pengawasan dan respon cepat. Risiko dengan peringkat high selanjutnya, risiko dengan kategori high memerlukan perencanaan pengendalian yang matang karena berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kualitas dan keberhasilan pekerjaan. Risiko yang termasuk kategori ini meliputi yang pertama adalah kegagalan data SBS ataupun single unit sounder akibat dari noise ataupun outliers tinggi setelah proses bar check. Lalu ada kesalahan pengolahan data GNSS statik seperti ambiguitas yang tidak terfiksasi, lalu ada kesalahan koreksi datum dan pengolahan data SBS, ketidaksesuaian model SDB dengan data validasi, kecelakaan kerja dengan tingkat tukar ringan hingga sedang, terutama di laut ataupun lokasi yang memang dijangkau dengan sulit. Nah, lalu risiko-risiko ini memerlukan pengendalian teknis, prosedural, serta peningkatan pengawasan lapangan. Selanjutnya, untuk risiko dengan peringkat ekstrim ini akan dijelaskan oleh anggota saya, Nurhanisa. Enggak, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rahmat. Selanjutnya dapat dilihat di tabel bahwasanya ada resiko dengan peringkat ekstrim, di mana resiko ini merupakan resiko prioritas utama untuk memerlukan perhatian dan pengendalian langsung dari manajemen atas. Dapat dilihat bahwa di peringkat ekstrim ini resikonya diantaranya satu, keterlambatan mobilisasi antar provinsi. Lalu yang kedua ada cuaca buruk atau gelombang tinggi yang dapat menghentikan kegiatan pemeruman, di mana resiko ini memiliki kemungkinan tinggi terhadap dampak besar terhadap jadwal serta keselamatan kerja bagi para pekerja sehingga perlu mitigasi sejak tahap perencanaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Marin Awi. Selanjutnya yaitu resiko dengan peringkat low. Risiko dengan kategori low memiliki dampak kemungkinan kecil, sehingga cukup dikendalikan melalui kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku. Contohnya adalah keterlambatan demobilisasi dan pengembalian aset. Risiko ini tetap dicatat memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan tertib. Secara keseluruhan, hasil analisis risiko ini menunjukkan bahwa sebagian besar risiko berada pada tingkat moderate hingga high, dengan beberapa risiko kritis pada tingkat ekstrim. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pengendalian risiko yang komprehensif, pengawasan berkelanjutan, serta keterlibatan aktif manajemen agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara aman, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas. Mungkin itu saja terkait hasil analisis risiko terkait eh, pekerjaan proyek batimetri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.